Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka kulla khair wa na'udzu bika min kulli syarr. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan alaina wa tasallimhu minna mutaqabbala. Kita memohon kepada Allah semoga kita seluruhnya termasuk orang-orang yang dipanjangkan umurnya untuk memasuki bulan Ramadan, dan semoga Ramadan juga berjumpa dengan kita. Dan semoga amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima di sisinya. Kemudian sebagaimana di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah mengkajikan dari ayat yang ada di dalam surah Al-Baqarah tentang permasalahan bulan Ramadan, yang telah kita kabarkan bahwasanya bulan Ramadan permasalahannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak terulang, tidak dibicarakan tentang permasalahannya kecuali pada satu tempat, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian adapun di dalam hadis itu tidak dibicarakan kecuali ada pada 1818 tempat, yang insyaallah taala semoga Allah memudahkan kita seluruhnya sehingga tidak terulang. Maka insyaallah taala pada dua pertemuan kita akan ambil dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di depan buku yang ada di hadapan saya ini ada 4 buku. 2 buku dari buku mazhab Syafi'iyah dan 2 buku dalam mazhab Hambaliyah. Ini kenapa kita menjadi buku rujukan? Karena kita di Indonesia itu kebanyakan dalam mazhab ini, entah dalam mazhab Hambaliyah atau dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang banyak juga dalam mazhab Syafi'iyah dalam amalan. Adapun dalam pengakuan kebanyakan dari jamaah kita berada dalam mazhab Syafi'iyah. Tapi kalau kita melihat dalam amalan, padahal mereka tercampur pada keduanya. Dan itu tidak akan menjadi masalah selama amalan kita berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Imam Syafi'i bahwasanya idza sahhal hadisu fa huwa mazhabi. Kalau telah benar hadisnya, maka itu adalah mazhabku. Kalau telah benar hadisnya, maka itu adalah mazhabku. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah mengkajikan bahwasanya bulan Ramadan pembicaraannya sangat banyak. Hukum-hukum di dalamnya sangat banyak. Kemarin puluhan hukum yang kita keluarkan. Adapun yang paling dibicarakan adalah permasalahan puasa itu sendiri. Dan puasa sebagaimana pada ayat yang 183 yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa ayat ini yang dipanggil orang yang beriman, bahwa panggilan kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu terkandung pada 2, entah perintah melakukan atau perintah meninggalkan. Dan di sini terdapat perintah, yaitu perintah berpuasa. Tentunya yang dimaksudkan adalah puasa bulan Ramadan. Akan tetapi harus dipahami bahwa puasa wajib atas manusia ada 4. Puasa yang wajib atas manusia
manusia ada 4. Yang pertama yang dikenal ada wajib karena asalnya wajib, memang dia wajib sebagai asal, yaitu puasa bulan Ramadan. Mohon maaf saya berdiri dan tempat Allah, saya lupa bawa tasnya, bawa lasernya yang kemarin. Jadi puasa yang wajib memang asalnya wajib, itulah bulan Ramadan. Tapi ada puasa yang namanya tabi'an, ikut hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Yaitu puasa qadaan, yang diqada. Asalnya kewajibannya di bulan Ramadan, tapi karena kita tidak mampu lakukan, entah karena haid atau karena nifas atau karena sakit atau karena kita dalam keadaan musafir, maka dia diikuti hukum wajibnya di hari yang lain. Jadi ini juga hukumnya wajib kita menggantinya. Wajib untuk kita menggantinya selama kita mampu, selama kita balik, selama kita masih hidup. Kalau tidak, akan diwariskan oleh ahli waris kita yang wajib menggantikan puasa utang kita. Itulah yang dikatakan apa? Qadaan, yang diqada. Kemudian yang ketiga, di antara puasa yang wajib adalah puasa kafarat. Ketika kita melanggar suatu pelanggaran, misalnya dalam bulan Ramadan yang paling masyhur, ada seseorang berhubungan badan di siang hari, maka kafaratnya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Maka ini juga hukumnya wajib dilakukan. Barang siapa yang tidak mampu, mungkin dia akan mengatakan bagaimana bisa 2 bulan, 1 bulan saja tidak bisa. Maka dia wajib untuk memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Untuk memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Kemudian yang terakhir adalah puasa iltizaman. Dia wajib juga hukumnya, karena dia yang melazimkan dirinya sendiri. Misalnya seseorang mengatakan, kalau anak saya lulus polisi, saya akan berpuasa 3 hari. Allah berkata iya atas doanya. Wajib dia berpuasa? Wajib. Tidak boleh dia tidak berpuasa karena dia sudah bernadar, kalau anak saya lulus polisi dan anaknya lulus polisi, maka pada saat anaknya lulus, lazim untuk dia berpuasa. Ini pelajaran bisa dipetik bahwasanya hukum wajib puasa ada 4. Ada yang pertama, puasa Ramadan ini asalnya wajib. Ada yang mengikuti karena asalnya wajib tapi diganti di hari lain, yaitu puasa qada. Kemudian yang ketiga, puasa kafarah, puasa yang seseorang didenda dengannya dengan dia berpuasa. Kemudian yang keempat adalah puasa nadar. Ini semuanya hukumnya wajib. Adapun selebihnya puasa yang dikenal hukumnya sunnah. Misalnya puasa 3 hari setiap bulan, mau di hari apa saja, di tanggal berapa saja, atau puasa ayyamul bid. Biasa orang tua kita mengatakan puasa putih, yaitu di tanggal 13, 14, 15. Tapi bulan Islam, bukan bulan penanggalan Masehi, tapi bulan penanggalan Hijriah. Kecuali di bulan Zulhijjah karena hari tasyrik, maka tidak boleh berpuasa di tanggal 13-nya. Karena haram berpuasa di hari 3 hari setelah hari raya. Maka diganti 14, 15, 16 sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian boleh juga berpuasa di Senin Kamis, setiap hari Senin atau hari Kamis, atau berpuasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Inilah puasa yang paling terbaik, puasanya Nabi Daud. Tidak boleh lewat dari itu. Misalnya ada orang mengatakan saya mau berpuasa sepanjang masa, tidak boleh.
Tidak ada contohnya menyiksa diri. Agama diadakan sebagai rahmat. Ibadah boleh, tapi harus di atas petunjuk. Karena ibadah yang dinilai di sisi Allah adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Dan ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang dibangun di atas keimanan, ibadah yang dibangun di atas petunjuk, ibadah yang dibangun di atas keikhlasan. Itu yang dinilai oleh Allah, bukan perjuangannya, tapi dari segi apa kita beribadah atasnya. Kemudian di pertemuan kali ini juga kita mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan. Bulan Ramadan diantaranya keutamaannya adalah dia bulan yang meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Bulan yang dimana pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Bulan Ramadan, bulan yang dimana para setan dibelenggu. Kalau begitu muncul pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan datang dalam hadis yang sahih bahwa para setan dibelenggu, tapi banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang tidak puasa, banyak orang yang melakukan hal yang tidak diinginkan syariat. Maka kita menjawab, melakukan kemaksiatan bukan hanya satu pelakunya dari setan, bukan. Seseorang melakukan maksiat banyak sebabnya. Ada karena bisikan setan yang membisikkan fi sudurin nas, dalam hati manusia. Tapi ada juga bisikan manusia itu sendiri. Karena hatinya yang rusak, fikirannya yang kotor, kemaluannya yang tidak bisa dia bendung, syahwatnya yang menggejolak, akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Dan syahwat, kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, itu ada dua pokoknya, yaitu syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Makanya banyak yang makan, banyak yang minum pada bulan Ramadan, karena dia dikuasai oleh syahwatnya. Keilmuan dan keimanannya terkalahkan oleh syahwatnya, sehingga dia melakukan pelanggaran. Jadi bukan semata-mata seseorang melakukan pelanggaran dijatuhkan oleh setan, tapi bisa jadi dia menjatuhkan dirinya sendiri. Fala talumu wa lumu anfusikum. Janganlah kalian mencela yang lainnya, mencela setan, mencela yang lain, tapi celalah dirimu sendiri. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs, bulan yang Allah berikan sebagai rahmat seorang hamba mensucikan jiwanya. Karena dengan seseorang hamba berpuasa akan suci jiwanya. Dengan seorang hamba melakukan ketaatan menjadi suci jiwanya. Dengan seorang hamba membaca Al-Quran menjadi suci jiwanya. Dengan kosongnya perut seorang hamba dari perkara-perkara yang meningkatkan syahwat, maka akan semakin kuat keterikatannya, ingatannya kepada Allah. Maka pada saat itu akan semakin suci dari jiwa seorang hamba. Karena kesucian seorang hamba ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada pemiliknya. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, dia adalah bulan diampuninya dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat imanan, di atas keimanan. Syarat kedua, ihtisaban, mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bukan hanya mengharapkan mau sehat, bukan hanya mengharapkan agar dipuji, bukan mengharapkan untuk supaya tidak dicela. Dia harus mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Apa kata Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan pula oleh Imam Muslim
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat 5 waktu dengan salat yang 5 waktu lainnya, antara salat dengan salat menggugurkan dosa. Ramadan dengan Ramadan menggugurkan dosa. Umrah satu dengan umrah yang lain mukaffiratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menggugurkan dosa dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kecuali surga. Dan dalam riwayat lain ada perbedaan lafaz. Jadi lafaz ini, lafaz mansoma ini ada 3 riwayat. Boleh mansoma, boleh juga manqoma. Barang siapa yang menegakkan berdiri di bulan Ramadan, maksudnya berdiri untuk melakukan salat malam di bulan Ramadan. Karena salat malam secara berjamaah tidak ada syariatnya kecuali di bulan Ramadan. Kecuali untuk mendiri. Untuk mendiri di pesantren-pesantren misalnya dilakukan salat malam berjamaah. Ini untuk mendiri. Tapi kalau untuk dilakukan tidak ada salat berjamaah kecuali salat 5 waktu. Kecuali salat malam pada bulan Ramadan. Kecuali salat meminta hujan. Kecuali 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini selain ini maka perlu dari pembolehan salat secara berjamaah. Asal salat malam secara setahun selain daripada bulan Ramadan dilakukan seorang diri. Dilakukan seorang diri. Dan ini dibenarkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangunkan Aisyah untuk berjamaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, yang di mana salat malamnya membaca surah Al-Baqarah, ketika beliau berdiri diikuti oleh keponakan istrinya yaitu Anas bin Malik, ikut berdiri di sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi menarik telinganya untuk dia berdiri di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membaca surah Al-Baqarah. Berprasangka Anas bahwasanya Nabi akan rukuk setelah membaca surah Al-Baqarah. Ternyata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membaca surah Al-Baqarah, Nabi melanjutkan bacaannya ke surah An-Nisa. Setelah surah An-Nisa disangkanya Anas, kata Anas, sampai di dalam hati saya sudah mau lari. Lama sekali surat. Bukan main kalau surah Al-Baqarah tambah surah Al-Imran tambah surah An-Nisa, ini berapa juz memang ini? Ya, kalau kita 50 lembar lebih kita lagi 1 juz namanya, ya banyak yang lari. Itu sudah dibagi 20 rakaat. Apalagi ini baru 1 kali berdiri. Nabi sudah membaca lebih dari 5 juz. Baca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa, kemudian membaca surah Al-Imran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kita lihat, setelah Nabi melakukan salat, barulah membangunkan Aisyah untuk melakukan salat witir. Ini kalau kita lihat. Kemudian di antara keutamaan, jadi di antara yang menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu adalah siapa yang berdiri di bulan Ramadan mengharapkan di atas keimanan dan mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bahkan dalam riwayat yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatul qadar," lebih khusus lagi, barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, di atas keimanan dan harapan yang ada di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ada 3 lafaz dan lafaz-lafaz ini dinukil dalam hadis-hadis yang sahih. Maka di sini pembelajaran juga yang bisa dipetik bahwasanya di antara keutamaan bulan Ramadan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu selama setahun. Walaupun terjadi perbicaraan di kalangan para ulama, dosa apa yang diampuni?
dosa besar atau dosa kecil. Ya, menjadi pembicaraan. Tapi kalau kita melihat dari lafaz adalah semua dosa kecuali kesyirikan. Kecuali kesyirikan. Karena kesyirikan membutuhkan taubat yang khusus. Karena kesyirikan membutuhkan taubat yang khusus. Adapun selain daripada dosa kesyirikan itu dibawa kehendak Allah. Jikalau Allah menghendaki mengampuninya, diampuni. Jikalau Allah menghendaki menyiksanya, dia akan disiksa sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kesabaran. Bulan yang mengajarkan kesabaran. Dan kesabaran ini separuh dari keimanan. Jadi keimanan kalau kita mau melihat dari perintah sholat, perintah haji, perintah puasa, perintah umrah, perintah sedekah, semua perintah yang Allah perintahkan cuma dua tujuannya, agar menjadi bukti kesyukuran kita dan menjadi bukti kesabaran kita. Dua saja. Kalau kita di atas kenikmatan, apakah kita bersyukur? Kalau kita di atas ujian, sesuatu yang berat, karena ketaatan ada beratnya, akan ada ujiannya. Kita bersabar di atas kesakitan demi meraih ridha Allah atau tidak. Jadi puncak dari ibadah semuanya sebagai pembuktian kita sabar di atas ketetapan Allah, kita sabar di atas ketaatan kepada Allah, kita sabar di atas menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah, sekaligus itu bukti syukur. Jadi sebenarnya semua keimanan itu berpuncak pada dua, sebagai bukti kesyukuran dan kesabaran kita. Walaupun syukur terbagi tiga. Syukur secara hati, meyakini segala kenikmatan datangnya dari Allah. Syukur secara lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan anggota badan, menjadikan semua kenikmatan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan sabar. Sabar itu ada tiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sabar melakukan ketaatan kepada Allah. Mungkin di subuh hari kita masih ngantuk, tapi perintah Allah, hayyalas shalah, kita harus melawan ngantuk. Mungkin kita sudah lapar, tapi perintah Allah, nanti tenggelam matahari, kita harus tahan. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Jadi sekali lagi sabar ada tiga. Sabar melakukan ketaatan, sabar untuk menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan yang tidak mengenakan jiwa, padahal hakikatnya di balik itu adalah kebaikan bagi kita. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan ketika kita berpuasa menjadi perisai bagi jiwa kita. Jadi orang yang berpuasa beda. Makanya orang yang anak muda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah, hendaknya dia menikah. Dan kata Nabi, kalau kamu tidak mampu menikah, fa'alaikum siyam, maka bagimu berpuasa. Fa inna lahu wijah, karena dengan kamu berpuasa akan menjadi perisai bagimu. Jadi beda orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Biasanya orang yang berpuasa lebih takut melakukan kemaksiatan. Orang yang berpuasa sifat muraqabahnya itu lebih nih, dia mau berkata kotor, masalah, saya mau bicara kotor baru saya lagi puasa. Mau menandatangani sesuatu yang haram, dia akan masa muka menandatangani pada saat saya puasa. Mau melihat yang haram, saya lagi puasa ini. Mau mengumpul, saya masih puasa ini. Terkadang begitu. Makanya kata Nabi, puasa itu adalah perisai, tapi perisai batiniyah. Perisai batiniyah, seperti tameng. Makanya kaidah bahasa Arab, kalau ada huruf jim dan nun, ini kaidahnya.
Kalau ada dalam ilmu bahasa ketemu antara huruf jim dan nun menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Ini kaidah orang-orang Arab katakan. Coba kita di dalam Al-Quran, huruf jim dan nun ketemu pada 3 keadaan. Pertama, lafaz jinnun. Jinnun. Jin hakikat dasarnya tidak terlihat. Walaupun jin bisa menjadi terlihat, menjadi manusia, menjadi simpulan, bisa. Yang kedua didapatkan dalam Al-Quran, jannatun, surga. Surga di saat ini tidak terlihat, tapi dia adalah kenikmatan yang pasti, yang wajib seseorang meyakininya. Yang ketiga adalah junnatun, perisai. Ini dalam hadis. Maka jinnah, jannah, jinnu. Ini semuanya karena ketemu antara jin dan nun menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Jadi ini kaidah dasar yang harus kita pahami, bahwasanya ketika ada ketemu antara jin dan nun dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Ini kaidah dasar. Kaidah dasar. Maka dari itu kaum muslimin, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya puasa adalah junnatun, perisai, tapi perisainya tersembunyi. Tapi tersembunyinya adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Sesuatu yang bisa dirasakan. Kemudian katanya di antara keutamaan dari puasa, dia adalah sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Sebab seorang hamba masuk ke dalam surga. Pintu surga ada 8. Pintu surga ada 8. Ada pintu surga namanya babus salat. Pintu yang dimana orang akan masuk yang senantiasa melakukan salat. Ada pintu surga di antaranya namanya babur rayyan. Pintu surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang senantiasa berpuasa. Jadi ini khusus pintu surga bagi orang yang senantiasa berpuasa. Jadi inti pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, disiapkan padanya pintu surga khusus. Pintu surga khusus. Dan sekali lagi, bahwasanya pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Yang dimana pintu surga ini, di antaranya yang diberikan masuk kepada 8 pintu surga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian di antara yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang 8 ini adalah seorang wanita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallat khamsaha." Kalau seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, wa hafizat farjaha, seorang wanita menjaga kemaluannya kecuali terhadap suaminya, wa ata'at ba'laha, menaati suaminya walaupun hatinya capek misalnya, tapi diperintah oleh suaminya dia taati karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, selama ketaatan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qila laha udkhulil jannati min abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi ini bagi seorang wanita, jaga salat 5 waktu, jaga kemaluan, kehormatan, kemudian taati suami di atas perkara yang ma'ruf. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di atas kemaksiatan pencipta makhluk. Kemudian dia akan dipersilahkan
akan masuk pintu surga dari mana yang dia kehendaki, dari 8 pintu surga yang Allah janjikan. Kemudian di antara hal keutamaan dari seseorang berpuasa, dia akan melatih seorang hamba untuk ikhlas. Karena tidak ada ibadah yang paling menjaga keikhlasan dibandingkan puasa. Tidak ada ibadah. Ibadah sholat kita tidak bisa menyembunyikannya, harus ke masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib sholat 5 waktu di masjid. Ibadah apa lagi? Ibadah umrah wajib ke Baitullah. Ibadah haji wajib ke Baitullah. Sedekah minimal kita disaksikan orang yang kita beri. Kecuali ibadah puasa. Tidak ada yang mengetahuinya ibadah puasa ini kecuali kita dengan Allah. Maka di antara keutamaan puasa, melatih jiwa, melatih seorang hamba untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas. Walaupun kata sampai Umar, seandainya saya tahu ada satu amalan yang saya amalkan, satu saja, yang saya tahu bahwa itu ikhlas, maka tidak ada yang saya harapkan kecuali kematian. Cuma kita tidak tahu ibadah mana yang diterima. Sedangkan ibadah yang diterima wajib syaratnya ikhlas dan mencocoki tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan ini, para orang-orang soleh senantiasa berdoa untuk berjumpa dengannya. Makanya di antara tadi yang saya berdoa padanya pada pembukaan kita adalah doa yang diriwayatkan dari Ibnu Katsir. Adalah doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Yang dimana ketika kita melihat Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya di antara doa para orang-orang soleh terdahulu adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya untuk berjumpa dengan Ramadan. Wa sallim Ramadan lana, dan jadikan juga Ramadan berjumpa dengan saya. Wa tusallimahu minna mutaqabbala. Kemudian jadikanlah amalan-amalan kami di Ramadan menjadi amalan diterima. Maka ini juga didapati asar dari Umar bin Khattab bahwa beliau 6 bulan sebelum bulan Ramadan senantiasa berjumpa dengan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan beliau senantiasa berdoa agar Ramadan yang dia amalkan di dalamnya itu diterima oleh Allah. Dan di antara hal yang menakjubkan, pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Bermimpi ada 2 orang. Yang satu 2 orang bersaudara. Yang satu ini rajin sekali ibadah. Yang satunya biasa-biasa saja. Tapi di dalam mimpinya yang mengherankan, dia melihat orang yang biasa-biasa saja ibadahnya, surganya di surga lebih tinggi derajatnya. Sampai dia heran, ini lebih rajin ibadah, kenapa surganya dikalah? Para sahabat tidak tinggal diam. Akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya memimpikan 2 orang, yang satu biasa saja ibadahnya, yang satu sangat rajin ibadah. Tapi kenapa di dalam mimpi saya yang biasa-biasa saja lebih tinggi surganya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'ajibukum dzalik." Apa yang menjadikan kamu sebagai takjub hal itu? Padahal kematiannya cuma beda 1 tahun. Maka dia mengatakan ini biasa-biasa saja, tapi kenapa surganya lebih tinggi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dia mendapati Ramadan? Tidakkah dia melakukan lagi banyak salat? Tidakkah dia melakukan lagi beberapa tasbih, tahmid, tahlil? Ini. Apalagi di bulan Ramadan ada malam yang kata Allah Azza wa Jalla khairum min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kekhususan. Coba lihat 1000 bulan.
Mungkin ada guru matematika ya yang bisa bantu saya. 1000 bulan ini kalau kita mau tahunkan kira-kira berapa tahun statistik? Sekitar 83. Kalau 83 830 tambah 120 berarti 983 tahun lebih. Seseorang beribadah satu malam, saya kabarkan, kalau orang di malam Lailatul Qadar salat maghrib sudah pasti kena malam Lailatul Qadar. Salat Isya sudah pasti masuk malam Lailatul Qadar. Sudah pasti. Dan Allah kabarkan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan sekarang. Lebih baiknya berapa kali lipat? Tidak ada hubungannya. Bisa 1000 kali lipat, bisa 2000 kali lipat. Inilah kenapa kita umat terbelakang dari umat-umat yang telah ada. Tapi tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sampai seluruh umat ini masuk dulu ke dalam surga. Ini keutamaan, ini kelebihan yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Karena Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, kekhususan untuk umat ini. Ini kenapa bisa kita sedikit beramalnya, banyak gajinya. Banyak gajinya. Karena kasih sayang dan rahmat yang Allah berikan. Tanpa kezaliman dengan umat yang lain. Ya, ini bayangkan 83 tahun. Lebih baiknya tidak terhingga. Kalau kita dapati umat terdahulu, iya, dia mendapati misalnya apa? Umurnya 1000 tahun. Kalau kita misalnya dari balik umur 15 tahun, umur saya 30 tahun, berarti saya sudah mendapati malam Lailatul Qadar 15 tahun. 15 tahun saja kali 83 sudah berapa statistik? 15 berarti ini 3 0 4 8 12 berarti 1 2 3 5 1235 tahun kalau 15 tahun baru umur 30. Jadi kalau saya meninggal 63 tahun ditambah lagi kali 2 kali lipatnya lagi. Jadi umur saya seperti 3.700 tahun, 3.705 tahun. Saya kalah itu yang baru umur 1000 tahun meninggal. Bayangkan. Jadi kalau umur kita sampai 80 tahun, 60 tahun, itu baru kali 1, baru sholat maghrib, belum dikali sholat isya. Belum dikali salat malam, belum dikali subhanallah, belum dikali alhamdulillah, belum dikali Allahu Akbar, belum dikali la ilaha illallah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat subhanallah alhamdulillah tamla'an fil mizan. Ini memenuhi timbangan. Dalam riwayat lain bahwasanya di antara kalimat lagi yang lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah kalimat la ilaha illallah. Pernah Nabi Musa alaihissalam meminta doa kepada Allah, ajarkan kepada saya suatu doa. Maka Nabi katakan, ya Musa qulu la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, yaquluna hadza, hamba-hambamu juga berdoa dengan ini, saya mau yang lain. Apa kata Allah, ya Musa, seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi ini dalam satu timbangan, wa qaulu la ilaha illallah pada timbangan yang lain, la athqalatkum, maka timbangan la ilaha illallah ini lebih berat. Ini kali 1, bagaimana kali 10 kali, kali 100 kali, apalagi dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Mungkin ini sedikit pengabaran, insyaallah taala setelah azan kita lanjutkan dengan cepat dari beberapa permasalahan masalah seputar Ramadan yang bisa kita kabarkan tentang keutamaan dari bulan Ramadan ini tadi yang kita tuliskan. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa itu terbagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib hanya ada 4, selebihnya itu sunnah.
selebihnya sunnah. Puasa yang wajib, ada wajib asalnya yaitu Ramadan, ada yang wajib karena mengikuti yaitu qada, ada wajib karena suatu nazar yaitu puasa nazar, dan ada wajib karena denda yaitu dikatakan puasa kafarat. Mungkin kita azan dulu baru kita ambil sedikit dari permasalahan, kemudian selesai insyaallah. Bismillah, kita lanjutkan sedikit dari permasalahan yang ada pada puasa. Yang pertama, permasalahan puasa yang harus kita pahami dari makna puasa itu sendiri. Bahwa makna puasa adalah al-imsak biniyatin anil mufattirat, yaitu seseorang menahan diri di atas niat dan mencegahnya dari hal-hal yang membatalkan. Artinya, seseorang yang pertama dalam berpuasa dia menahan diri. Tapi bukan hanya menahan makan, menahan dari tidak minum, tidak berhubungan badan tanpa niat. Karena siapa yang melakukan hal itu, maka tidak dinilai seperti orang berpuasa. Makanya sangat penting biniyatin, dengan niat. Karena dengan niat seseorang dibalas, dan seseorang dibalas sesuai kadar niatnya. Seseorang dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Dalam hadis yang sahih dari Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan seseorang akan dibalas sesuai kadar niat. Kemudian, dan niatnya ini menghalanginya dari hal-hal yang berbuka, minal fajar as-shadiq ila ghurubish syams. Dari fajar yang shadiq sudah kita jelaskan, yaitu sudah terpecah cahaya di ufuk, bukan seperti ekor serigala, mulai dari fajar tersebut sampai tenggelamnya matahari. Ini pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ini yang pertama. Kemudian syarat-syarat puasa Islam: berakal, balik, mampu, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Siapa yang tidak terpenuhi ini, maka tidak terkatakan bahwa dia adalah seorang yang berpuasa. Kemudian niatnya ini tidak ada dalil melapaskan niat pada puasa. Tidak ada dalil melapaskan niat dalam segala ibadah kecuali pada saat berhaji. Kecuali pada saat berhaji. Adapun semua ibadah yang lain tidak ada niat yang dilapaskan. Karena niat amalan hati. Sepakat para ulama, sepakat para imam empat, bahwa niat adalah amalan hati, dan Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati seorang hamba. Dan kemudian niat ini terjadi perbedaan pendapat khususnya pada bulan Ramadan. Apakah seseorang kalau niat puasa 1 bulan sudah cukup? Imam yang lain mengatakan cukup. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i. Seseorang berniat 1 bulan puasa sudah cukup menurut Imam Malik, dengan dalil yang kita bacakan tadi, hadisnya Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Jadi kalau dia niatkan 1 bulan cukup untuk 1 bulan. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak cukup, karena adanya dalil barang siapa yang tidak berniat di malam hari fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka kata Imam Syafi'i, seseorang wajib berniat setiap malam. Seseorang wajib berniat setiap malam sebelum terbit fajar di subuh hari. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang wajib berniat setiap hari, tidak mesti di malam hari. Intinya hari ini dia niatkan untuk besok lagi. Ini pendapat yang paling kuat. Boleh seseorang lebih bagus, lebih aman niatkan selama 1 bulan, tapi senantiasa diperbarui setiap hari. Itu paling aman. Ini. Kemudian masuknya bulan Ramadan ada 2. Entah di bulan Sya'ban 29 hari atau digenapkan 30 hari. Keputusannya harus dibawa pemerintah, karena dialah yang sehingga terangkat perselisihan di tengah kaum. Kemudian yang disepakati adalah mengakhirkan sahur, mempercepat buka puasa.
mengakhirkan sahur. Sahur yang benar sekitar 50 ayat sebelum azan subuh, sekitar 15 menit. Dan tidak dikenal adanya waktu imsak, menahan. Adapun itu hanya ijtihad, pikiran sebagai kehati-hatian dari pemenang. Tapi dalam hadis, dalam ayat tidak ada hal yang seperti itu. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan yang paling baiknya sahur itu hukumnya sunnah. Ada biasa orang tidak berpuasa, kenapa tidak sahur, Kak? Ini kesalahan. Karena sahur hukumnya sunnah. Dan sebaik-baik sahur adalah seseorang bersahur dengan kurma. Tapi yang paling utama adalah rutop. Rutop itu kurma basah. Kalau tidak ada, tamar, kurma kering. Kalau tidak ada, dengan air. Sama dengan berbuka. Berbuka paling dahulu, paling diutamakan adalah rutop, kurma basah. Kurma muda biasanya untuk promil, itu kurma yang agak loncong. Kemudian menjadi masak, itu yang dimakan oleh Nabi. Kemudian kalau tidak ada, barulah dengan tamar, kurma yang biasa terbagi banyak di Indonesia. Kalau tidak ada, dengan air. Kemudian yang disepakati terakhir, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Kalau lupa tidak membatalkan. Kemudian berhubungan badan sengaja atau tidak sengaja membatalkan. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian haid, nifas, dan murtad. Ini yang disepakati. Ada yang terjadi perbedaan pendapat membatalkan puasa atau tidak, seperti seseorang bertukang, apakah membatalkan atau puasa atau tidak, yang sebenarnya tidak. Ini pendapat yang lebih kuat, insyaallah. Kemudian seorang menyuntik, terjadi perbedaan. Kalau suntikannya berbentuk makanan, batal. Tapi kalau suntikannya tidak berbentuk makanan, maka tidak batal. Ini pendapat Imam Ahmad dan dipilih juga oleh Imam Syafi'i. Kemudian di antara yang diperselisihkan adalah mencoba makanan. Misalnya seorang tukang masak, dia coba, sudah maniskah, sudah asin. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, tapi makruh saja. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan dari pendapat Imam Malik, dan ini yang paling kuatnya, yang mengatakan makruh tapi tidak membatalkan selama cobaannya hanya coba-coba, bukan coba satu piring. Kalau coba satu piring pasti ini sudah batal. Kalau dalam keadaan sengaja. Mungkin ini pembahasan kita. Dan kemudian kalau berhubungan badan, didenda 2 bulan berturut-turut. Denda 2 bulan berpuasa berturut-turut itu ada 3. 1, kalau berhubungan badan di siang hari, sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kalau membunuh. Kalau ada orang yang membunuh, hukumnya dibunuh. Kalau dimaafkan, maka hukumnya memerdekakan budak. Kalau tidak ada uangnya memerdekakan budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan punggung ibuku. Kamu bagaikan punggung ibuku. Ini juga diantara dendanya 2 bulan berturut-turut. Ini saja 3 saja. Denda, seseorang didenda 2 bulan berturut-turut. Sekali lagi, berhubungan di siang hari di bulan puasa. Kemudian seseorang yang membunuh, tidak mampu memerdekakan budak. Kemudian seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau bagaikan punggung ibuku, yang haram untuk saya jauh. Ini semoga bermanfaat insyaallah taala. Di pertemuan setelahnya kita akan membicarakan tentang Lailatul Qadar secara khusus dan tentang berbuka dan sahur. Kemudian akan kita juga lanjutkan dengan i'tikaf. Maka selesai pembahasan permasalahan seluruh masalah puasa. Kemudian barulah kita membuka dari permasalahan dalam 2 pekan. Semoga Allah mudahkan dan berkahi sisa umur kita, dan semoga ini menjadi sebab menambah amalan kebaikan kita, dan semoga menjadi sebab mengangkat derajat kita, dan kita mohon maaf jika ada kebaikan di dalamnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.